Alhamdulillahil jalali wa jairil harami wal halal. Thumma salatullahi wa salami ala nabil mustafa tihami Muhammadil hadi min ad-dhalali wa afdalu sahbi wa khair ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi adada wajhi wa midal azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para dewan guru, wabil khusus sahabat saya Da'ilullah Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Habsi, mata'anallah bituli hayati wa fi ulumi, dan juga sahibul mahad kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya, dia bisa memimpin kita di jalan Allah dan jalan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti-hentinya, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki dan segala macam nikmat. Wabil khusus di hari ini Allah memberikan kita nikmat berupa dikumpulkan kita di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, dan insya Allah mahad yang mulia yang terus menyambung sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW. Berkumpul dengan orang-orang mulia ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa duduk bersama, mengaji, membaca sejarah daripada singkat Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin, yang mana beliau adalah panutan kita, beliau adalah suri toladan, beliau adalah imam, beliau adalah sang pemberi syafaat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita dikumpulkan di tempat ini dengan tujuan satu, yaitu supaya kita bisa semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin dekat lagi dengan Nabi besar Muhammad, kita bisa lebih mencintai lagi orang-orang soleh. Inilah tujuan kita dikumpulkan di tempat ini. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesantren ini adalah tempat wadah menjadi kader-kader penerus Nabi besar Muhammad SAW. Kader-kader penerus daripada lisan suci Nabi besar Muhammad SAW. Bukan kader jadi lurah, bukan kader jadi presiden, bukan, tetapi lebih mulia lagi daripada seisi dunia, yaitu menjadi kader pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Dan di zaman Nabi pun ada namanya pesantren. Pesantren ini bukan hal yang baru, bukan hal yang bid'ah, tetapi di zaman Nabi ada namanya pesantren, yaitu Ahlus Sufah. Kalau kita tahu sejarah Nabi, itu ada Ahlus Sufah yang para sahabat tidurnya di masjid karena belum ada
siang hari datang ke masjid ngasih makan dan menyampaikan wahyu, memberikan ilmu pada sahabat-sahabat tidur di masjid. Nah, ini adalah pesantren awal daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya kita beruntung kalau kita punya anak, kita tahu pesantren. Ini satu kemuliaan, satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat agung. Kenapa? Karena anak ibu sedang dicetak menjadi penerus Nabi. Sedangkan penerus Nabi ini adalah manusia yang mulia, karena meneruskan manusia yang paling mulia. Maka beruntunglah bagi kita yang duduk di dalam pesantren. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir tentang rezeki anak di pesantren. Betul. Karena banyak pola pikir sekarang itu sudah dirasukin dengan pola pikir Yahudi, bahwa nanti kalau pesantren itu mau makan apa, masa mau makan kitab. Salah. Itu pemikiran orang-orang Yahudi. Jangan sampai masuk ke dalam pemikiran kita. Sekarang saya mau tanya, orang yang S1, S2, apakah ada jaminan dapat kerjaan? Tidak ada. Tetapi kalau kita menuntut ilmunya Allah, yang menjamin Allah dan Rasulullah. Jadi tidak perlu kita takut masalah rezeki dunia, seisinya bakal mengejar kita ketika kita mendapatkan ilmu yang barokah. Maka Allah perintahkan dunia beserta isinya akan mengejar daripada kita. Betul? Maka jangan kita salah berpola pikir kita. Pola pikir kita harus kita ubah. Nanti mau makan kita kan nggak bisa nyari kerjaan. Sudah tenang. Ketika kita berada di jalan Allah, kita berdakwah, memberikan ilmu, maka jangan pernah takut bahwa rezeki itu susah. Sebagaimana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yatakaffala rizqaha li talibil ilm. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki bagi siapapun yang menuntut ilmunya Allah. Bukan sang penuntut ilmu, tetapi kedua orang tuanya dijamin rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi yang berbicara, Nabi yang bersabda, kira-kira mungkin bagi Nabi pembohong? Mungkin nggak Nabi dusta? Karena di dalam kitab Maulid ini disebutkan dalam syair Habib Ali, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'ruf. Nabi tidak mungkin berbicara, Nabi tidak mungkin bertindak, Nabi tidak mungkin berkata, Nabi tidak mungkin berbuat sesuatu kecuali yang ma'ruf, yang benar, yang diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kadang-kadang bohong, malah sering bohong daripada jujur itu. Maka yang pernah takut rezeki bagi orang tua yang sedang memondokkan anaknya atau sedang anaknya sedang menuntut ilmu di majelis taklim atau di mana, itu pasti Allah jamin. Karena sudah sabdanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita tugasnya apa? Sebagai orang tua, doakan anaknya ketika sedang pesantren. Dan anakmu bagaimana caranya? Kita sebagai anak pesantren, ya, modal awal ketika kita mau menuntut ilmu, rapikan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua amal tergantung pada niatnya. Kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah berikan semuanya. Tapi kalau kita niat karena dunia, maka Allah berikan dunia tersebut. Jangan pernah berharap kita mendapatkan akhirat. Maka rapikan niatnya. Niatnya apa? Lillahi ta'ala, mau mengangkat kebodohan, untuk mensyiarkan ajaran Allah, untuk memuliakan agama. Ya, jangan ada niat-niatan yang lain.
Saya mau pesantren supaya saya jadi kiai, punya umat banyak, punya murid ribuan. Jangan ada sedikit pun di hati Anda seperti itu. Tenang, kalau Anda ikhlas, Anda lillahi ta'ala, maka Allah akan gerakkan orang-orang untuk menuntut ilmu kepada Anda. Betul. Kita lihat orang-orang soleh, kita lihat guru sekumpul, ya. Setiap pengajian ini puluhan ribu. Kira-kira itu orang digerakin sama siapa? Kalau sama orang mungkin nggak? Orang bisa nggak ngumpulin orang segitu banyak? Bisa. Allah yang gerakin. Asal kita ikhlas, nggak perlu kita punya cita-cita. Menurut saya punya ribuan nggak perlu. Ya. Kalau kita memang pantas, sama Allah pasti dikasih murid banyak. Tetapi kalau kita nggak pantas, ya sabar, karena kita mungkin belum sanggup punya murid banyak. Lebih baik kita punya murid 2, kita istiqomah, kita cetak, itu lebih afdal. Kalau saya punya guru saya guru Habib Bagir, Habib Ahmad Injinan, itu pernah bicara sama saya, jangan punya keinginan, punya kepingin, punya rasa, punya murid banyak. Karena apa? Godaannya banyak. Kalau kita sudah punya murid banyak, kalau kita nggak kuat hati, kita jadi sombong. Kita jadi ngerasa paling mulia, kita ngerasa sudah kayak raja, ya, sudah. Nanti Allah yang ngatur. Kita yang penting niatnya kita menuntut ilmu, maka kita semangatlah di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal yang mulia. Bahkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan bahwa seorang yang menuntut ilmu itu dikatakan sebagian aktsar ulama mengatakan afdol min jihad. Menuntut ilmu itu lebih mulia daripada perang jihad. Kenapa? Karena perang kita musuh kita satu. Orang yang di hadapan kita musuh kita kafir, Yahudi segala macam. Ya. Tetapi kalau menuntut ilmu, musuh kita paling berat adalah nafsu. Ya. Nafsu, malas, ngantuk, ya macam-macam lah. Ya. Itu musuh yang paling berat. Karena Nabi pernah bilang ketika pulang dari perang Badar, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sahabat kaget, apa jihad yang paling besar ya Nabi? Sedangkan perang Badar ini perang yang paling besar. Maka Nabi mengatakan jihadun nafs, melawan hawa nafsu ini paling berat. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu, bisa menundukkan hawa nafsu, maka kita akan bisa merasakan kelezatan di dalam menuntut ilmu. Kuncinya di hawa nafsu. Bagaimana Habib caranya melawan hawa nafsu? Kita banyak berpuasa. Bagaimana Habib caranya melawan hawa nafsu? Bagi seorang santri, aib. Bahkan di Hadramut itu termasuk aib yang luar biasa. Kalau santri nggak sholat malam, tahajud, itu seakan-akan di Hadramut itu kalau seorang pelajar nih nggak sholat malam, seakan-akan berzina. Seakan-akan aib besar. Maka bagi seorang santri, ayo malam kita hidupin, ya, sholat tahajud, selesai sholat tahajud, sholat witir, ya, selesai kita baca wirid, kita murajaah, ulang-ulang pelajaran, itu saat yang nikmat. Kenapa? Malam hari tenang. Ketika kita mengulang pelajaran, yang masuknya nggak berisik. Karena apa? Banyak orang lalai. Ini amanat dari saya bagi santri. Ayo jangan sampai tinggalin sholat malam, ya, semangat di dalam sholat. Yang kedua, kalau ingin jadi santri yang sukses, ini di dalam kita Ta'lim dijelaskan. Ya, syaratnya apa? Kurangi makan. Karena apa? Orang yang banyak makan pasti banyak tidur. Orang yang banyak makan pasti ngantuk. Orang yang banyak makan gak bakal bisa masuk pelajaran. Coba deh kalau itu kekenyangan, masuk pelajaran bisa nggak? Susah otak masuk. Karena apa? Nasi yang ada di dalam tubuh kita menguap ke otak. Jadi nggak bisa berpikir. Orang kalau kekenyangan nggak bisa berpikir. Diajak ngomong aja jalannya lama, betul? Lama. Kenapa? Kekenyangan. Makanya jangan kekenyangan kalau mau jadi santri yang sukses. Ya. Orang-orang soleh makan sedikit. Ketika mereka belajar sampai bahkan sampai
terbiasanya sampai seakan-akan sampai meninggal tuh makannya sedikit. Kalian tahu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya, iparnya Habib Umar, seorang mufti, ya, sampai digelarin adalah ahli giginya zaman sekarang, rujukannya Alawi habaib sedunia di dalam fikih Habib Zain. Itu Habib Zain, ya, makannya sedikit dari mulai kecil, ya. Suatu ketika beliau mungkin karena dakwah diajak ke rumah orang karena nggak enak, biasanya dia nggak pernah makan pun satu suap, dua suap karena sudah terbiasa dari kecil. Makan banyak karena dipaksa mungkin enak, nambah atau apa, sakit perutnya. Begitu sakit dibawa ke dokter, dokternya kaget, bingung, ini orang apa bukan? Lah kenapa dok? Ususnya masih kayak ususnya orang bayi, anak kecil. Jadi ususnya itu masih kecil. Kenapa? Makanannya sedikit dari kecil. Kalau makanannya banyak, itu kan malah harus. Paham nggak? Ini ususnya masih ususnya anak. Jadi begitu makan berat kan, makanannya kaget itu usus. Biasa masukan sedikit, masukan yang gede. Kaget, makanya sakit. Itu mereka keadaan yang kita masih bisa lihat, masih hidup dia. Itu keadaan mereka, punya wajar, ilmu yang mereka dapatkan luar biasa. Habib Abdullah bin Muhsin bin Tahir, dari kitab Sulamut Taufik yang ngarang berita Arhamar Rahimin, ya, banyak beliau mengarang kitab-kitab Futuhat, ya. Apa itu? Beliau mengatakan ketika beliau sedang belajar menuntut ilmu, ya, ketika beliau sedang ngantuk, ya, beliau kalau ngantuk itu beliau cari di kota Tarim, di kota Hadramaut itu, ya, cari tempat yang paling tinggi, beliau duduk di paling pinggir. Kira-kira kalau kita duduk di gedung 25 lantai atau di apartemen di Jakarta itu banyak, ada sampai 30, kita duduk paling pinggir. Ngantuknya hilang nggak? Hah? Hebat kalau masih ngantuk. Hah? Mati kita kalau masih ngantuk, ya, langsung lepak jatuh, wassalam. Itu beliau begitu, ketika mau ngapalin pelajaran, mulai ngantuk, beliau cari gedung paling tinggi di kota ini. Beliau nanjak, pinggir. Aja ilmunya sampai sekarang dipakai Sulamut Taufik. Sampai pondok mana yang pernah yang nggak membuka namanya kitab Sulamut Taufik? Itu ada mereka orang-orang soleh. Ya minimal kita kalau nggak bisa, ya minimal kita menghidupkan malam untuk bagi supaya apa? Kita mendapatkan ilmu, ya. Dan hati-hati juga saya wasiatkan kepada santri-santri, bersihkan hati, ya. Karena ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Tempatnya di mana? Kaisa tiba-tiba fatir nama ilmu di seluruh rizal dalam syair Arab. Sesungguhnya ilmu itu tidak ada di dalam kitab, tidak ada di dalam catatan, tetapi ilmu itu ada di dalam jiwa-jiwanya. Seorang laki-laki yang dipilih sama Allah, orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Maka bersihkan hati kita. Ibarat gelas, ada dua gelas. Yang satu gelas bersih, yang satu gelas kosong. Dua-duanya diisi air bersih. Kira-kira yang satu tetap bersih, yang satu ada kotor apa enggak? Ini gelas dua kosong. Yang satu gelasnya bersih, yang satu gelasnya kotor. Dua-dua diisi sama air yang bersih, airnya sama, aqua misalnya yang bersih. Yang satu gelasnya kotor atau bersih? Kotor. Kenapa? Tempatnya kotor. Hati, ini tempat ilmu. Hati-hati. Kalau tempatnya kotor, begitu ilmu masuk, hati-hati. Kalaupun dia dapat ilmu, ilmunya nggak manfaat, bisa menyesatkan, menjadi ulama yang menjadi orang yang makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tempatnya kotor, niatnya salah, apalagi terhadap guru. Jangan sampai ada suudzon, husnudzon sudah. Apapun husnudzon. Misal guru berbuat manusia, selagi dia tidak mengajarkan kita berbuat maksiat kepada Allah, jangan kita lihat. Kenapa dia manusia? Barangkali setelah dia berbuat dosa, malam itu dia tobat, kita nggak tahu, nangis, kita nggak tahu. Kita husnudzon, kalau kita suudzon sama guru kita dosa.
mengurangi rasa suudzon kita kepada guru kita. Gitu. Ya, kecuali guru sudah ngajarinnya di luar syariat, kita disuruh nyuri, nah itu jangan. Ya, kita boleh selesai hubungan kita dengan guru karena apa? Mengajarkan yang tidak diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Kalau untuk pribadinya seorang guru, jangan. Karena manusia. Makanya dulu orang-orang soleh itu selalu berdoa, ya Rob, setir uyubi min syaihi. Ya Allah, tutup semua aib-aib daripada guru saya. Karena takut. Ketika kita melihat kesalahan guru kita jadi benci, kita jadi pikiran jelek, itu kehancuran kita. Tidak akan mendapatkan ilmu yang baik. Nah, ini bagi seorang santri maka bersihkan hati, ya, siapkan diri kita. Dan juga saya ingin membahas daripada manfaat sedekah barangkali nanti ya, pesantren ini butuh namanya bangunan, jangan pernah pelit-pelit, ya, bantu selagi itu buat di jalan Allah, jangan pernah kita keluarin uang, pelit keluarin uang. Karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda, dawu mardokum bisodaqah, obati penyakitmu dengan sodaqah. Ini hadis sahih. Ya. Kalau kita sakit, ingin sembuh, banyakin sodaqah. Ya. Karena ada satu cerita, bisa ingin ceritakan satu cerita tentang masalah sodaqah. Ada salah satu cerita orang perempuan di Riyadh, ya, di Riyadh divonis sama dokter sakit kanker payudara atau apa, pokoknya sakit yang sudah parah, ya, kanker payudara. Yang kata dokter divonis umurnya paling lama sebulan karena sudah parah sakitnya, sudah nyebar. Walhasil dia panggil seorang perempuan TKW dari Indonesia untuk berangkat untuk melayani ini perempuan karena perlu obat, perlu apalah segala macam. Dia orang kaya di Riyadh. Terakhir ini perempuan yang berangkat orang Indonesia ini ternyata baru ngelahirin karena kondisinya sangat susah, maka dia harus berangkat. Anak bayi baru dilahirin dilepas ditinggal karena faktor ekonomi. Berangkatlah dia ke Riyadh. Namanya ibu-ibu habis lahirin kan maaf asinya kan pasti banyak, betul gak? Seharusnya keluar untuk anak, karena dia kerja, dia bingung mau dikeluarin kemana. Kan kalau nggak dikeluarin sakit, betul. Jadi ini perempuan bolak-balik ke kamar mandi, cuma buat apa? Buang asi. Karena nggak ada yang dikeluarin buat kemana, nggak tahu, dia bingung. Kalau nggak dikeluarin sakit. Ini seorang pembantu bolak-balik ke kamar mandi. Majikannya heran, dia sakit perut, ditanya, wahai fulanah, kenapa kau sering kamar mandi? Gue sakit perut. Kalau sakit perut dokter, saya kasih uang, berobat sampai selesai. Dia cerita, begini selesai. Ini majikan diam. Ternyata di majikan yang sakit kanker tadi payudara, dia siapin tiket pulang buat si TKW. Siapin tiket pulang, siapin gajinya selama 2 tahun. Biasanya kalau kontrak itu 2 tahun, ya 2 tahun atau 5 tahun. Pokoknya gaji selama dia bekerja di situ dikasih di awal. Selesai semua, dipanggil di pembantunya. Fulana, kembali tak? Ini gaji kamu selama 2 tahun, ini tiket. Sekarang kamu pulang, susuin anakmu. Kalau kau memang butuh 2 tahun lagi, kau masih butuh kerjaan, kau berangkat lagi. Kalau saya punya umur, silahkan saya terima. Senang enggak? Belum kerja udah digaji di awal 2 tahun. Ada yang pernah ngerasain itu enggak? Kalau ada saya juga mau. Ya. Jadi digaji 2 tahun di depan, suruh pulang. Sudah pulang. Biasa kan namanya orang, apalagi perempuan yang orang yang sakit ini, ya, dia kontrol, punya kontrol karena memang sakit parah. Begitu saat kontrol, dokternya bingung. Ibu minum obat apa? Saya 30 tahun jadi dokter, belum nemuin obat secepat ini. Yang ada cuma nunda aja kematian, tapi ngilangin nggak ada. Kata ibunya nggak ada, saya cuma minum obat dari dokter. Nggak mungkin, pasti ibu
ada obat lain. Ibu ini bingung, apa ya? Oh, ya dok, saya ngamalin daripada hadisnya Nabi. Lahu ma'akum sodako, saya berikan sodako kepada TKW begini dari kita. Mungkin dari situ karena ikhlasnya saya, mungkin diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembuh total. Sembuh total. Yang dimana dokter mengatakan umurnya paling lama sebulan. Karena sodako yang ikhlas, dan si TKW tersebut benar-benar dia nangis, doain majikannya dengan benar-benar doa. Siapa yang gak senang dikasih uang segitu banyaknya, udah gitu pulang lagi dengan bawa uang, dan pasti doanya khusus kalau dia doa, diterima doanya daripada orang yang disodakain tadi TKW itu, diijabah sama Allah, sembuh itu. Makanya kalau ingin segala sesuatu agar kita awali dengan sodako. Kita mau rezeki kita lancar, sodako. Kita mau apa, kita ingin naik misal jabatan, sodako. Ini kuncinya sodako. Saya pernah dengar daripada saya punya guru Habib Ahmad. Habib Ahmad dapat dari ayahnya Habib Novel dapat dari Habib Salim di Dinda. Ada satu orang datang ke Habib Salim, temannya Habib Salim. Ya. Temannya Habib Salim ini haji, bos tahu. Kalau nggak dari Habib Novel atau Habib Salim, antara dua itu saya lupa di sini. Walhasil ini bos tahu datang lagi bangkrut, jatuh. Datang ke Habib Salim, kalau nggak Habib Salim, Novel. Insya Allah Habib Salim. Kata Haji ini, Bib, kita kan berteman lama, Bib. Saya ini lagi jatuh, Bib, bangkrut. Tahu saya sekarang buat makan susah, utang saya banyak. Gimana Bib caranya biar saya sukses? Sodako, kata Habib Salim. Sodako, Bib, saya aja utang saya banyak, saya bingung buat makan. Besoknya ada cuma anggap aja 100.000. Ini saya besok ngatur buat makan besok cukup atau enggak buat ini segala macamnya nggak tahu. Mau nggak? Sukses kata Habib Salim. Mau Beb? Ya sudah 100.000 kasih ke orang miskin. Beb, boleh nggak Beb disisain 2 murid? Lo mau nggak sukses? Ya Beb, besok makan gimana? Lo percaya nggak sama Allah? Lo percaya nggak sama gue? Habib Salim. Semua Beb? Iya semua. Kalau lo nggak sukses, kata Habib Salim, lu gak sukses gara-gara di soda. Kalau lu gak sukses, ntar gue mati, kata Habib Salim, lu kencingin kuburan gue. Habib Salim bilang begitu. Ini yang bilang Nabi soalnya. Baliasdat. Bener kan? Iya, gue ikhlas. Gue mati, lu pertama lu kencingin gue. Habib Salim. Menurut itu saksi. Subhanallah, benar. Sebulan dia datang lagi. Alhamdulillah Habib, benar daripada doa Habib. Alhamdulillah saya sudah mulai sukses naik. Insya Allah saya juga bulan depan, insya Allah saya bulan depan mau haji. Masya Allah. Dari mulai tinggal uang 100.000. Kenapa? Hikmahnya di situ. Kenapa Habib Salim nyuruh semuanya dikasih? Karena Habib Salim ingin supaya di dalam hatinya sudah tidak ada cinta dunia. Dites. Dia hilang di dalam hati cinta dunia. Bukan kita nggak boleh nyari dunia, dalam hal cinta dunia nggak boleh. Makanya sama kita suruh kasih semua, sama supaya dia benar-benar dia yakin bahwa Allah pasti menjamin tidak mungkin rugi bagi orang yang bertransaksi sama Allah, bisnis sama Allah dengan cara sedekah. Betul ya? Orang yang bertransaksi sama Allah, bisnis sama Allah, nah mungkin rugi. Kalau sama manusia ada batasnya. Ahlan wa sahlan bikum habibatin. Lanjut ya. Bentar. Itu Habib Salim bilang begitu. Gak mungkin kalau sampai lu bangkrut kencingin kuburan gue. Dan benar. Ada lagi cerita Habib Novel waktu itu, Habib Novel juga begitu. Ada orang datang ke Habib Novel, temannya Habib Novel, Bib, saya ingin beli mobil lu apa yang lu pinginin? Mobil ini Bib, merek ini, warna ini. Iya siap. Gimana Bib caranya? Lu ada duit berapa yang ada di kantong lu? Semuanya lu keluarin kata Habib Novel. Ya Bib, buat besok gimana? Udah, lu keluarin. Semua. Minggu depan lu kemari bawa mobil.
Beneran. Lu nggak bisa beli mobil, lu kencingin gue nanti kalau gue mati. Kalau gue bilang gitu, lu kencingin mayat gue kalau gue mati, kalau lu nggak sukses gara-gara sodako. Beneran, seminggu bener dia datang lagi dengan bawa mobil warna merek yang dia mau. Kenapa? Sodako. Makanya kalau orang sodako itu sedang berbisnis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau bisnis sama Allah jangan nanggung-nanggung. Kita bisnis sama manusia aja kita berani triliunan miliaran, betul. Kita bisnis sama Allah jangan nanggung-nanggung. Karena nggak mungkin bisnis sama Allah rugi. Kalau bisnis sama manusia ada kalanya rugi, betul. Kita tahu bisnis sama manusia ini kadang-kadang rugi, tapi kita berani keluar besar, betul nggak? Berani nggak kita? Berani. Karena apa? Kita lihat ada untungnya lebih banyak daripada ruginya. Kalau bisnis sama Allah tidak mungkin rugi. Makanya jangan nanggung-nanggung. Kalau ada majelis yang butuh dana, ada pondok pesantren yang butuh dana, keluarkan. Ya, niatkan untuk lillahi ta'ala. Ya, jangan untuk dilihat, oh saya bisa ngomongnya. Jangan ada urusan buat manusia, kita sudah tahu. Itu urusan kita minta ridhonya Allah. Sudah pasti. Kalau kita ikhlas, maka rezeki tersebut akan bertambah. Ya, jadi apapun sodako. Ya, pengen kaya sodako. Ya, pengen apapun banyak yang sodako, pasti akan jadi orangnya berlimpah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita dengarkan nanti daripada Habib Kabir, dia akan menyampaikan lagi, menjelaskan ilmu-ilmu yang insya Allah manfaat buat kita. Ada ini walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'lim wa ta'lim wa tadhkuru tazkir wa nafada wa shifada wa nafala intifa' wal hatha ala nusuki fi kitabillahil azim wa sunnati rasulillah ibtiga mardatillah wa sawabihi wa qurbi billahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin lati la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tak ada berasa lama kita tak jumpa. Iya, jauh. Sudah lama tak nampak. Lama banget kita ketemu. Masya Allah, sekalinya ketemu, alhamdulillah sudah berdiri benteng pencegah bala, benteng pencegah musibah, benteng keberkahan, keselamatan, kemuliaan, yaitu dengan adanya daripada pondok pesantren Darul. Alhamdulillah. Kita doakan perempuan yang ngobrol, kita doakan suaminya kawin lagi. Amin. Hati-hati, gak boleh ngobrol di mari. Tapi masya Allah yang hadir semuanya khusyuk. Ya, kalau di tempat lain pengajian paling malas kalau ada perempuan saya. Kenapa? Berisik. Tapi alhamdulillah yang datang semuanya jamaah majelis, khusyuk, ya, hatinya hadir. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh yang saleh. Yang sudah punya suami dan amin. Nah, baru nih. Nah, tukar tambah macam ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, kita senang banget kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini gak cuma bakal di dunia saja, tapi pertemuan kita terus langgeng sampai besok di yaumul qiyamah. Di dunia kita ngumpul sama siapa, nanti di akhirat kita bakal kumpul sama siapa. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, yang dirindukannya, yang diidolakannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan rasa cinta kepada para aulia wasalih di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah,
Ini pesantren tempat kita mengenal Allah, tempat kita untuk cinta kepada Allah, tempat kita untuk mengambil daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Wa man arada dunya fa'alhi bil ilm." Kalau kau mau dapat dunia, maka hendaklah kau mesti tahu ilmunya. "Wa man arada al-akhirah." Kalau kamu mau mendapatkan akhirah, keselamatan di akhirat, fa'alhi bil ilm. Wa man aradahuma. Kalau kau pengen dapat dunia maupun akhirat, fa'alaihima bil ilm. Maka ambil dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Wallah. Dan ketahuilah, gak ada kemuliaan kecuali untuk para ahli ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita suatu hal, apabila kalian mengamalkan nasihat Imam Syafi'i ini, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi lan tanawala ilma illa bisittatin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan menjelaskan kepada kalian dengan secara jelas, kata Imam Syafi'i. Apa itu? Yang pertama, zakaun. Yang pertama, seorang thalabul ilm itu harus cerdas. Harus Abid, anak aku ini dari kecil makannya cempakul, Bib. Kekurangan gizi, makanya payungnya dia ngapalnya susah, malas, magal di hati, Bib. Rasanya kalau bisa pernah masukin perut lagi, kata maknya. Magal di hati, Bib. Ketahuilah, Bu, bapak sama ibu mesti tahu, setiap anak lahir ke alam dunia ini aslinya cerdas. Allah Ta'ala bilang, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Anak itu macam mana orang tuanya? Anak itu gimana orang tuanya? Tak ada orang tuanya kebo anaknya manusia. Gak ada orang tuanya kambing, anaknya manusia. Orang tuanya orang, ya anaknya juga orang. Gak mungkin ketukar. Kita punya anak lahir dalam keadaan cerdas kok. Cerdas. Fa'awaihima. Maka kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya ngasih makan apa? Orang tuanya cari rezeki dari mana? Terus punya ibu modelnya macam mana? Sebab apa? Tarbiyatul ulad indal ummahat. Pendidikan seorang anak yang pertama kali itu siapa? Ibunya. Suami cari nafkah yang halal, yang barokah. Istri di rumah mengajarkan anaknya dari kecil untuk menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan syariat Nabi, menghidupkan ajaran Nabi. Makanya Nabi Muhammad menegaskan, "Wattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Wa qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Orang-orang yang beriman, jaga diri kau, jaga keluarga kau, jaga istri kau, jaga anak-anak kau daripada api nerakanya Allah. Makanya, Bu, kita ini perempuan ini enak, mau masuk surga enak. Ibu mau masuk surga gampang. Syarat wanita mau masuk surga gampang, cuma 5. Taat sama suaminya, taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatan rumah tangganya, menjaga kemaluannya dari yang haram, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja. Pilih kalau masuk surga pintu mana aja, Bu. Enak gak, Bu? Enak gak, Bu? Ibu masuk surga jalannya tol. Tapi ingat, ibu harus taat sama suami. Ibu harus hormat sama suami. Jaga kehormatan suami, jaga kemuliaan suami. Ini ibu-ibu akhir zaman orang sono. Ibu-ibu di sini tidak, ya. Ini ibu-ibu ahli surga semuanya.
Ibu-ibu yang di sono yang gak pernah ngaji sama Ustaz Sofyan Hadi, kadang suaminya diomongin, ngadu dia, Bu, sini aku punya suami gak benar, lakukan begini. Dodol karet. Seburuk-buruknya kau punya suami kau itu bapak dari anak-anak kau. Begitu juga yang suami gak boleh menceritakan kekurangan istri. Istri itu pakaian kita, jubahnya kita, kehormatan kita. Ibu dari anak-anak kita, jaga, mesti saling menjaga. Kalau suami berantem sama istri, kasar sama istri, anaknya bakal kurang ajar sama ibunya. Kenapa sebabnya? Bapak aku yang cemitu. Bapak aku suka bentak ibu aku, mama aku dibentak-bentak, dimarahin. Kalau ngomong sama mama aku suka kasar. Jadi aku juga berani berkata kasar kepada ibuku. Bapakku ngajari. Atau ibu juga punya problem, punya masalah sama suami, jangan ngomong depan anak. Nanti anak kita kurang ajar kepada bapaknya. Siapa yang ngajari? Ibunya. Peran orang tua itu penting. Penting kata Rasulullah SAW. Wanita besok meninggal, tidak ditanya tentang suaminya, tapi suami meninggal ditanya tentang istrinya. Ini kadang-kadang cinta sama suami, cinta sama istri. Istrinya meninggal, tidak mau kawin lagi. Ya, kawin nih. Apalagi yang perempuan kadang-kadang suami meninggal belum habis masa idah udah keluyuran, haram. Suami aku baru meninggal, Beb. Kau keluyuran, kau ngayak, haram. Suami baru meninggal udah dandan, pakai lipstik tebal, macam cetakan daging kau. Pakai bedak kau sekilo. Acak tayamum ke muka. Bayi kau putih, tangan hitam, belang. Tuh lihat, apalagi istrinya masih muda, jamur, janda di bawah umur. Apalagi jagung bakar, janda tanggung baru bakar. Masya Allah. Suami baru meninggal, udah cari lagi yang baru. Begitu. Hati-hati, kita nih orang tua bakal dipertanggungjawabkan. Lihat, di zaman Sayyidina Umar, kenal Sayyidina Umar, Bu? Suami kita masih belaka, Bu. Suami kita kalem, Sayyidina Umar dari keluarga, tegas. Jalankan orang, setan lagi takut Sayyidina Umar. Inna syaitan la yasluku min zili Umar, iza salaka Umar fajja, salaka syaitan fajja akhar. Kalau ada setan yang Sayyidina Umar, lari dia kaget. Atau Sayyidina Umar lagi lewat, ada setan lagi ngumpul, pecah-pecah setannya. Makanya kita dulu di pesantren, takut junub di puncak dulu. Kalau mimpi basah, mandi pagi-pagi, dingin gak kuat. Gimana caranya? Tulis sama Sayyidina Umar di dada kita. Biar apa? Biar tak mimpi yang aneh-aneh. Ini Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada bapak-bapak datang sama ibu-ibu datang. Sayyidina Umar, apa? Ada masalah apa, Bu? Aku nak ngadu. Ngadu apa? Aku punya anak aku tak benar, suka mabuk. Anak aku suka mencuri. Anak aku tak mau kerja. Kalau ngomong kasar sama orang tuanya, akhlaknya buruk. Tolong ya Sayyidina Umar, kau ini khalifah. Kali aja kalau kau negur anak aku, kalau kau menghukum anak aku bakal berubah. Dia bilang, ini pemuda durhaka, marah Sayyidina Umar. Cari itu budak, tangkap apa dapat. Ditangkap sama sahabat, dibawa ke Sayyidina Umar. Ini pemuda ketakutan, ampun ya Umar, ampun ya Umar. Kau durhaka sama bapak kau, iya. Kau melawan sama emak kau, iya. Kau suka bikin malu orang tua kau, iya. Kau suka berjudi, iya. Kau suka makan haram, iya. Kau suka ini, ngorek-ngorek pohon. Nyari angka. Gila ini. Pohon jadi korban. Mengat. Nah ini yang bikin istri sama anak yang lawan. Walhasil, apa kata ini pemuda? Benar ya Sayyidina Umar. Kau hukum katanya. Kau hukum, ampun ya Amirul Mukminin. Emangnya Nabi Muhammad cuma ngajarin kita mesti taat sama orang tua. Emang orang tua nanti durhaka sama anak? Wah tahu. Kan kita cuma bilang anak kami durhaka, Beb.
Anak durhaka di film-filmnya, di SCTV, di Indosiar, anak durhaka lah umum. Tapi yang bahaya kalau orang tua durhaka sama anaknya. Nah ini bahaya. Ada tidak orang tua durhaka? Kata pemuda itu, kata si Nawat, ada. Siapa orang tua durhaka sama anak? Yang pertama, sebagaimana kau tahu yang halal yang haram, kau ngaji, kau pesantren, kau beribadah, kau berguru, kau hadir ke majelis Darul Islam, kau mesti ngajak suami sama anak kau, yang suami mesti ngajak istri sama anak-anaknya. Kita tahu yang halal yang haram, kita ibadah ke masjid, tapi anak kita maksiat kepada Allah, anak kita bakal menjerumus kita ke api neraka ya Allah. Orang tuanya ibadah, orang tuanya ngaji, orang tuanya sholat, tapi anaknya maksiat, anaknya berzina, anak perempuan keluar rumah, dandang. Ini mak-mak zaman sekarang kadang-kadang error. Anak berangkat sekolah, ketinggalan handphone, dikejar anaknya, nak, apa mak, handphone kau tinggal. Atau mak-mak mau pandangan, handphonenya tinggal, balik lagi ke rumah, jangan balik lagi. Tapi kalau ketinggalan jilbab anaknya, biarkan besok disuruh pakai jilbab. Astagfirullah. Tak pakai jilbab biasa aja keluar, tak ada malunya. Padahal setiap helai rambut ibu itu dosanya kalau ibu rambutnya keluar bu, satu saja bu, maka suaminya berbuat zina. Kata suami aku tidak salah apa, kenapa? Tak tahu imamnya. Kalau maknya aja dong. Suami kena dosanya. Terus siapa lagi? Orang tuanya dikubur, lagi istirahat di raudhah, lagi istirahat di kuburnya, dibangun malaikat, bangun kau, ditabuk malaikat. Astagfirullahaladzim, apa yang malaikat? Aku tak tahu apa kena tabuk di gantung. Nah kau cingok anak kau nak, kau tak didik dia dulu semasa hidupnya. Dituntut bu. Makanya Nabi bilang, ayo imratin, kaum perempuan, istaghfarat, kau pakai minyak wangi, kau dandan, pakai lipstik, cantik, wangi, harum, keluar rumah, kecium bau minyak wanginya, kelihatan kecantikannya, maka ini perempuan telah berbuat zina. Dosa bu, dosa. Ibu itu cantik cuma buat suami. Suami aku macam itu, tak apa-apa lah bu, suami ibu. Beb, suami aku lakinya kelainnya gelap beb. Namanya LGBT. Tahu LGBT? Tahu LGBT? Laki gelap, bini terang. Itu kalau punya suami hitam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beruntung gak punya suami hitam? Beruntung gak? Kau singgung aku. Abed kalau suruh pilih, Abed mau hitam mau putih beb. Abed pengen jadi orang hitam aja. Tak syukur di orang putih, bukan tak syukur. Kalau suruh milih mau hitam mau putih, Abed pengen kulitnya hitam. Kenapa beb? Orang hitam itu dua kemuliaannya. Orang hitam dua kemuliaan. Yang pertama kalau ibu punya suami kulitnya hitam bu, alhamdulillah bu, suami ibu tak cepat kotor. Benar gak bu? Mandi tak ada mandi, sama. Alhamdulillah. Orang putih, baju putih nih, kotor, ketengok, kotor bajunya dia nih. Tapi kalau bajunya warna hitam, kotor kecil pun kena daki pun, daki gimana aja. Itu yang pertama. Yang kedua bu, kalau suami kita hitam bu, dia pulang kerja, pulang dari sawah, pulang bercocok tanam, pulang bekerja, sampai rumah kita cium keningnya, muah. Itu pahalanya bu, bagaikan ibu mencium hajar aswad. Apalagi hitam, bayangin gitu. Tetangga pulang umroh, aku kemarin cium hajar aswad, baru sekali kau cium hajar aswad. Aku tiap hari ya. Alhamdulillah. Tiap hari lah, aku kosong hajar aswad tiap hari itu. Subhanallah. Itu lihat tuh. Ini budak bilang, ya Amirul Mukminin, aku ini tidak pernah dihajarkan yang halal yang haram.
kebun orang tuaku. Ngapain? Oh, ngurusin kambing. Ngapain lagi? Ke kali, nyari ikan, mancing. Gitu, iya. Yang kedua, ke Sayyidina Umar, orang tua wajib memberikan rizki yang halal buat anak-anaknya. Sebab makan itu pengaruh. Kau makan dari mana ini? Kau kasih rezeki buat anak kau dari mana? Hati-hati bu, hati-hati pak. Balik ke rumah kau kasih makan istri kau, yang tadinya istri kau baik, kesurupan aja. Beb, istri aku itu tanduk kalau pulang beb, mampu, monyong. Setiap aku balik pulang lagi istri aku serem beb. Ngapa lah beb? Nah kau kasih makan apa istri kau? Dari togel, dari judi, dari yang haram. Pantas istrinya kesuruh. Istri aku selingkuh beb, istri aku kurang ajar beb, rumah tangga aku hancur beb, gara-gara kau. Imamnya gak bener. Benar? Jelas? Tuh lihat. Dulu Imam Malik setiap berdebat gak pernah kalah tuh. Umur 7 tahun hafal Quran, anak kita 7 tahun berjoget ya. Maju mundur, nabrak akhirnya. Iya, anaknya masih kecil 7 tahun hafal apa? Lagu barat. Hafal apa? Lagu dungdat. Tahu dungdat? Kenapa sebabnya? Orang tuanya ngajarin. Orang tuanya ngasih makan apa? Imam Malik umur 7 tahun hafal Quran. Setiap berdebat tak pernah kalah. Umur 10 tahun punya murid. Muridnya siapa? Tuan-tuan guru. Umur 40 tahun, 50 tahun belajar sama Imam Malik. Kok bisa? Iya, hadiahnya apa? Permen. Kalau Imam Malik udah capek keluarin hadis Nabi, udah pegal mulutnya, nih permen hadiah, dikunyah lagi, keluar lagi hadis Nabi. 10 tahun udah berdakwah. Subhanallah. Ini Imam Malik pernah sekali dia kalah debat. Balik ngadu sama emaknya, "Ma, aku ini tak pernah kalah debat, baru sekali aku kalah debat." Ibunya bilang, "Astagfirullahaladzim. Nah dulu ibu tak perhatian sama kau. Ibu pergi ke pasar. Pulang dari pasar, ibu nengok kau lagi disusui sama pembantu." Dia bilang tuh, "Aku tak tahu di pembantu makan apa hari-harinya." Maksudnya apa? Gak mau ngasih makan yang sembarangan. Aku ambil kau dari pembantu itu. Aku masukkan jari aku ke mulut kau sampai keluar itu susu semuanya kau muntahkan. Nah ini kau kalah debat gara-gara sisa susu yang kau minum tadi yang gak jelas dari mana datangnya. Allah, segitunya ulama memperhatikan makanan anaknya. Ini enggak, karet dimasukin ke mulut anaknya. Hah? Ya enggak? Ada pelok direbus. Gila kadang-kadang ya. Hati-hati pak. Ini pesantren, masuk pesantren, pulang-pulang gak bener nih anak. Ustadznya disalahin, itu ustadz gak bener. Anak aku pulang gak berantakan. Apanya berantakan padahal? Jangan ustadznya disalahin, rezekinya dari mana datangnya? Diinjak makan apa anak kita ini? Terus yang ketiga, apa yang bermumin? Carilah istri yang soleh. Makanya pemuda bilang, "Ya Abdurrahman, yang kedua tadi dia bilang, aku ini tak tahu makannya apa. Bapak aku kerjanya tidak jelas," dia bilang tuh. Yang ketiga, "Bapak aku cuma cari istri yang seksi, yang montok, yang belaem-belaem, yang DP murah asuransi seadanya." Naudzubillah ya. Begitu. Maka apa kata Amirul Mukminin? Amirul Mukminin bukan marah sama anaknya yang dimarahi orang tuanya, yang dihukum ibu bapaknya. Apa kata Amirul Mukminin? Faqad ta'aggad qabla ta'aggad. Kamu durhaka sama anak kamu sebelum anak kamu durhaka sama orang tuanya. Jadi orang tuanya durhaka sama anak. Nah ini alhamdulillah ada majelis taklim Darul Islah. Sekarang ditambah lagi, beruntung kita ada pondok pesantren Darul Islah. Ini majelis punya siapa? Majelisnya punya Allah, punya Nabi. Ustadz Sofyan Hadi dan asatidz yang mengajar di sini, mereka cuma berkhidmat kepada Allah sama Nabi-Nya. Jadi punya kita semua. Apa yang kita punya, kita keluarkan di jalan Allah. Jangan takut, jangan pelit. Keluarkan apa yang kita punya.
Gak usah nunggu si fulan, gak usah nunggu di fulan. Dari diri kita, punya 10.000, keluarkan 10.000. Punya 100.000, keluarkan 100.000. Punya 1.000.000, keluarkan 1.000.000. Berapapun yang kita punya, namanya tijarah dan kabur, bisnis berinvestasi kepada Allah, tak bakal kau bangkrut dunia wal akhirah. Insya Allah. Ngerti nggak? Paham? Paham? Ya sudah, kalau paham sudah ngajinya. Tapi pintar sudah paham. Masya Allah. Jangan jadi orang yang pelit. Jangan tahan-tahan rezeki. Itu para habaib, guru-guru kami ngajarin, ada sahaji ngajarin apa? Dalam urusan rezeki itu 3 hal yang harus dikerjain. Ini tulis, dicatat, nyamalin. Apa kata Ibn Anis nih? Urusan rezeki itu 3 hal. Yang pertama, rezeki itu jangan diminta. Rezeki jangan diminta. Kita boleh minta cuma sama Allah, gak boleh kita minta sama orang. Rezeki mintanya kita cuma sama Allah. Sekali kau minta sama manusia, kau akan dihinakan oleh Allah. Nauzubillah, subhanallah min zalik. Itu pertama. Yang kedua kata Ibn Anis, rezeki itu jangan ditolak. Diminta nggak boleh. Ada orang masih rezeki, jangan ditolak. Beb, ini lah beb, bawain jengkol beb, doyan nggak doyan, makan boleh. Beb, ini udang beb, Habib alergi udang. Ada orang bawain udang, ya kita makan. Itu ibu tuh melihat, alhamdulillah masakan saya dimakan sama Habib, senang. Yang nggak doyan dia bilang doyan. Kita punya guru nggak doyan durian bu, guru saya nggak doyan undangan sama saya. Orangnya ngasih durian, masya Allah enak banget di durian. Kadang saya tahu guru saya nggak doyan itu durian. Dibuka itu durian sama dia, dimakan sama dia. Pak, bungkus Pak ya, enak ini durian. Habib doyan, ayo bungkus masukin mobil. Di mobil dimasukkan itu durian. Padahal bau durian pun dia enak saya tahu. Dimasukin ke mobil, baru keluarkan dari saya duriannya. Ayo keluarin itu durian. Bagiin sama orang dia bilang tuh. Apa? Idkhal surur, nyenengin orang lain. Orang ngasih apapun jangan ditolak. Jangan ditolak. Yang ketiga apa? Rezeki jangan ditahan. Apa yang kita punya, keluarin dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya pernah ngalamin bu, gak punya duit sama sekali bu. Sering lah mungkin ngalamin begitu bu ya. Duit di kantong nih cuma tinggal 300.000 rupiah. Alhamdulillah nikmat dari Allah, 300.000 rupiah lagi tuh. Sedangkan Habib tiap hari tamu banyak, yang punya hajat datang ke rumah banyak. Ini ngasih makan apa? Udah keluarin lagi, habis duit. Tinggal 50.000. Nah, ini buat apa 50.000 lagi nih? Buat ngehisap. Buat orang warkau ma'a rokiyin. Sisain 50.000 deh. Jimat terakhir nih. Gak lama datang lagi ibu-ibu punya hajat. Beb, anda punya anak yatim beb. Ya Allah bu, tinggal 50.000 nih. Hadiah buat ibu. Sudah gak megang apa-apa lagi sudah. Tawakal sama Allah. 300.000. Habis maghrib datang kamu, beb, alhamdulillah beb. Hajat saya kabul, harapan saya kabul beb. Nih duit 30 juta. Ya Allah, sayang duit 300.000 dapat 30 juta. Coba kalau saya punya 30 juta saya sedekahkan, dapatnya 3 miliar saya. Dibalas kontan sama Allah Subhanahu. Kita keluarkan 1 dibalas 10 sama Allah. Jadi jangan takut-takut kok. Kalau kita melakukan rezeki, harta saya berkurang atau bertambah. Tapi kalau kita melakukan rezeki karena Allah, di jalan Allah, insya Allah rezeki kita bakal bertambah. Insya Allah. Mudah-mudahan pesan ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan. Ini kebetulan saya datang sama saudara saya. Di sini ada Habib Bagir Al Idrus. Di samping kanan saya juga ini ada Bapak Supardi yang memang beliau ini jamaah majelisnya dari dulu. Jadi kalau dibilang Habib ini bawa calon bupati BP, benar jadi. Ya, kenapa? Ini memang jamaah saya. Bapak Mukhlis dari dulu juga jamaah saya. Orang mau hadir ke pengajian saya, mau ngaji siapapun silakan. Siapapun pilihan kau silakan. Yang penting kau jangan bermusuh. Jangan sampai kau kalau berpolitik mesti dewasa. Yang mana muslim yang ini muslim, yang mana mukmin yang ini mukmin, sama semuanya saudara kita. Jangan sampai
saat Rasulullah bilang, "Satarisuna 'alal imarah wa satakuna anha nadama yaumul qiyamah." Akhir zaman nanti orang akan bermusuhan cuma gara-gara kepemimpinan. Siapapun pilihan kau, silakan siapapun, tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang berbeda. Insya Allah. Cari yang bermanfaat buat ulama, bermanfaat untuk masyarakat, bisa menolong masyarakatnya, membangun Tanjung Barat. Ini harapan terbesar kita, dan mudah-mudahan siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan menjabat, mudah-mudahan bisa membangun pesantren yang besar di sini. Insya Allah. Ini Pak Soekardi, mudah-mudahan bisa membangun di sana nanti. Amin ya Rabbal. Insya Allah. Ini pesantren udah ada aula, ini aula ya. Ini aula. Kamarnya di mana? Asrama belum? Ya Rabb, mudah-mudahan bulan depan Habib Kemari udah ada asramanya. Amin ya Rabbal. Aku ini biasa datang ke rumah Sofian Hadi majelis ya. Ini ngapa belok ke sini? Jalannya kecil, besar di jalan besar itu ya. Ini masuk ke jalur Gaza. Masuk budak. Ini mesti di aspal jalan nanti ini. Ya, udah gitu masuk mau ganti baju, biasa pakai jubah gamis, ini tampil beda gitu ya. Agak berbeda apa? Masuk ke sini, ganti baju di mana? Belum ada itu kabarnya. Masya Allah. Nah, insya Allah bulan depan ada ruang gantinya udah ya. Ada ruang buat istirahat para habaibnya. Amin ya Rabbal. Doakan para guru-guru kita, para sepuh kita, para tokoh kita, dan saya doakan mudah-mudahan yang membantu pesantren ini dia membantu Nabi Muhammad. Yang berjuang untuk pesantren ini dia memperjuangkan dakwahnya Nabi besar Muhammad. Yang berkhidmat di pesantren ini dia berkhidmat sama Rasulullah. Yang bantu akan dibantu oleh Allah. Yang mempermudah akan dipermudahkan oleh Allah. Yang mengabulkan cita-cita pesantren ini, insya Allah segala cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Allahumma jal jam'an hadal jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal fitna wa la minna wa la ma'nan sagiyan wa la mahruma. Allahumma waffaqil khair wa anhum alayh wa afiqna lil khair wa inna alayh. Allahumma ya kafil bala ikfina al bala qabla nuzulih minas sama'. Allahumma inni a'udzubika min darkis sada wa su'il qada wa syamatil a'da. Allahumma waffaqil khair wa anhum alayh wa afiqna lil khair wa inna alayh. Ya qadiyal hajat wa ya sami'ad du'a wa ya ghafir dhunubi wal khati'at. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Ya Maulana ya Mujib, ya hadiran la yaqib. Tawassana ilaika bil habib, taqdi hajatina gharib. Kita minta hajat kita masing-masing kepada Allah. Salatan tusallimuna biha wa tusallim ahlana wa auladana wa aqribana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa asdiqaana wa jiranana wa tusallima buyutana wa masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa madari'ana. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amilna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani bi jahi sayyidil walid al-habib Aris bin Alwi al-Habshi bi jahi sayyidil walid al-habib Ali Sayyid Tadrar bi jahi sayyidil walid al-faqih muqaddam al-habib Abraham Siggar. Wa natawassal ilayka ya Rabb bi jahi sayyidina wa maulana Muhammadin istajib du'ana yassir umurana ustur asir umurana wastur uyubana wakshif qulubana wa yujabbil amrana zahira wa batina fi hadha al-ma'had al-bismillah ya Allah ya Rahim bisahih al-arzaq wa talaba mudi taqi birul walidain wa infa'na li dinina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah wa yufarrih qulub sayyidina Muhammad wa yufarrih qulub sayyidina Muhammad wa irtibat ma'a sayyidina Muhammad fi dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyul ummi wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil